kita bedah buku temanya berpikir dan berjiwa besar. Untuk judul bukunya hari ini itu kita akan membahas bagaimana berpikir besar. Nah, menurut teman-teman ketika aku berbicara bagaimana sih berpikir besar, ada pendapatkah dari teman-teman? Silakan. Dari Mbak Nisa mungkin? Kalau dari saya, berpikir besar tuh seperti kalau misal kita ada masalah gitu ya, kita tuh kayak memikirkan solusinya, kayak kedepannya tuh kayak gimana. Jadinya kalau misal aku ada masalah, aku harus menempatkan diri bagaimana cara untuk mencari solusi dari masalah itu, entah itu dari pihak aku ataupun dari orang lain gitu. Jadinya kayak kedua belah pihak itu harus dipikirkan bersama. Oke, kalau dari Mbak Cecil ada pendapat? Kalau menurutku sih soal berpikir besar itu kayak misalnya kita punya mimpi nih, nanti kedepannya mau gimana, nanti misalnya kayak 5 tahun lagi mau kayak gimana, 10 tahun lagi kayak gimana. Jadi kita udah ada bayangan untuk ke masa mendatang. Jadi jangka waktu yang panjang, apa yang mau kita capai, nggak melulu kayak hari esok atau mungkin 2 hari lagi, nggak melulu seperti itu, tapi kayak jangka waktu yang begitu panjang dan kita tahu kayak apa sih yang harus kita lakuin untuk mencapai hal yang kita pinginin di tahun-tahun yang kita pinginin tadi itu, gitu sih. Oke, kalau dari Mas Reza? Kalau mungkin dari saya, kalau pikiran besar itu seperti sebuah kayak sebuah rencana yang besar yang akan datang, yang sudah direncanakan secara matang, mungkin yang sudah dipupuk mulai kita kecil, mungkin seperti contohnya seperti cita-cita ataupun sebuah pencapaian yang ingin dicapai pada saat umur matang. Jadi sebuah hal yang direncanakan secara baik dan sistematis sehingga memberikan dampak dan kegunaan yang besar juga. Tentunya bukan untuk diri kita sendiri dan juga bisa berdampak sama lingkungan sekitar dan keluarga. Itu kalau menurut saya pikiran besar itu. Kalau dari Mbak? Kalau dari saya mungkin berpikir besar bisa jadi berpikir untuk perencanaan hidup kita yang akan datang nanti. Misal mungkin dari kecil juga kita pastinya sudah punya perencanaan yang kita akan melanjutkan sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan kita ada perencanaan. Jadi dalam hidup kita harus ada perencanaan untuk berpikir ke masa depan. Oke, dari semua kesimpulan sih saya rasa memang benar semuanya, cuman akan saya sempurnakan sedikit. Kalau saya membaca dari buku ini bagaimana berpikir besar itu tuh caranya itu gimana caranya kita itu kayak misalnya selama ini kita itu hanya berpikir diri kita itu tidak mampu, atau biasanya anggapannya kayak gini, kita itu paling gampang untuk mencari jati diri itu ibaratnya kayak mungkin kelemahan yang selama ini mungkin kita susah nih. Oh, aku tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu paling mudah kan kalau kita mencari kelemahannya kita. Tapi kita itu seringkali abai, kita nggak pernah berpikir diri kita itu memiliki kemampuan yang seperti apa sih kayak gitu. Jadi kita harusnya memiliki berpikiran besar itu dalam artian diri kita itu harus punya apa sih excelnya diri kita sendiri, istilahnya menghargai diri sendiri. Mau dari tadi disebutkan oleh teman-teman ada inisiatif, nah itu kan salah satu kelebihan. Misal nih seorang Rina itu kelebihannya apa? Yang sedangkan yang saya tahu ketika kita ini umum lah ya, ketika ditanyai sebutkan kelemahan dan kelebihan, paling enggak teman-teman paling gampang itu nyebutin kelemahan, tapi paling susah nyebutin kelebihan. Nah ini yang harusnya kita rubah. Kalau kita sudah membaca buku ini, konsepnya di dalam buku ini itu adalah berpikir besarnya itu untuk menggali personalis kita, untuk berpikiran apa sih yang hebat di dalam diri kita kayak gitu. Jadi berpikir besarnya itu untuk nanti ke depannya juga, tapi sebelum ke sana coba perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Kayak misalnya yang tadi saya infokan, ya jujurly, kalau dulu saya memang benar sih, saya memang lebih mudah untuk mendapatkan kelemahan saya daripada kelebihan saya. Tapi ketika kita baca buku ini perlahan-lahan, kita akan tahu, oh oke, seseorang hidup itu harus memiliki sisi kelemahan dan harus tahu apa benefitnya. Dalam artian apa sih keuntungan si seorang berteman dengan seorang Rina, misal seperti itu. Tidak hanya mereka tahu di sisi kelemahannya saja. Biasanya kan kalau misalnya kita dalam circle pertemanan, kita kan milih-milih ya. Iya kan ya. Kalau misalnya aku orangnya pelupa, berarti aku harus cari temen yang
paling nggak dia suka ngerimen dan sebagainya, mengingatkan kayak gitu kan ya. Karena kita tahu keluhannya kita apa, tapi kita nggak pernah coba kalau misalnya kita dibalik pertemanannya, aku tuh orangnya mudah ingat, berarti aku harus nyari orang yang melupakan, nggak mungkin kayak gitu. Nah tapi kebanyakan kita seperti itu, makanya kita harus berpikir besar. Sebenarnya dari berpikir besar itu kita punya biar bisa banyak pertemanan di situ sih. Terus di dalam buku ini itu juga ada cara. Ini tak bacain ya. Berikut ini adalah sebuah latihan untuk membantu Anda mengukur besarnya diri Anda yang sebenarnya. 1. Tentukan 5 aset atau kelebihan utama Anda. Ini dari teman-teman bisa nggak sih nyebutin? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Mbak Cecil mungkin? Apa 5 kelebihan utama Anda? Agak mikir sih ya. Ya mikir kan ya, aduh ini contoh-contoh memang kita ya nggak apa-apa sih. Kita kan memang tujuannya untuk bedah buku, untuk belajar bersama. Nggak apa-apa kalau loading, nge-lag dan sebagainya, oke lah. Tapi paling nggak coba kalau misalnya Mbak Sisi bisa 5 aset kelebihan utamanya. Kelebihan saya nih ya. Kayak pertama tuh saya teliti lah, bisa teliti. Terus kayak saya tuh orangnya tanggap, apa ya, kayak cak-cak gitu, apa sih? Tanggap Cep lah ya. Ya. Terus saya juga apa lagi ya? Kreatif pastinya. Ya dong, karena kita kan jenisnya produk kreatif. Terus saya juga rajin, salah ya, rajin. Terus apa lagi? Apa lagi nih, kurang satu nih. Ya tahu dong. Percaya diri. Ya bisa percaya diri ya. Akhirnya itu terbacanya oleh orang lain kan ya, bukan dengan diri kita sendiri. Makanya gunanya kita untuk bisa membaca buku ini seperti itu. Mungkin dari Mas Reza, apa 5 aset kelebihannya dari seorang Mas Reza? Kalau kelebihan yang mungkin saya lakukan saat ini yang sekiranya itu bisa buat mendukung untuk dalam segi bekerja maupun pertemanan gitu ya. Yang pertama itu disiplin waktu. Oke. Itu hal yang penting bagi saya. Terus yang kedua itu eksplorasi. Jadi apa yang saya kerjakan itu sebenarnya saya ingin mengeksplor lebih biar bisa mengembangkan dari skill dan kemampuan saya. Dan yang ketiga itu Mikir ya. saya orangnya ini juga bisa tergolong orang yang sabar. Oh sabar. Iya, karena saya karena sabar itu bagi saya itu sebuah hal yang baik, karena kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu dengan sabar itu pasti akhirnya juga pasti memuaskan. Kalau misalkan kita mengerjakan yang nggak sabar kayak buru-buru itu ya itu yang bahaya. Itu ketiga. Yang keempat itu saya orangnya suka menolong. Dalam arti menolong tuh misalkan kayak teman saya kesusahan kayak gitu, saya orangnya nggak bisa kayak gitu lihatnya. Jadi ya seperti itulah. Kalau misalkan lihat teman yang kesusahan ya setidaknya kan kita harus menolong. Nah ini saya pakai wajah-wajah merasa gini Mas, biar bisa dibantu. Terus yang terakhir, yang utama itu percaya diri. Karena kalau misalkan kita nggak percaya diri itu hal yang sangat tidak baik, karena itu bisa bikin kita minder dan kita nggak bisa berkembang secara baik. Oke, kalau dari Mbak Vivi gimana? Kalau dari saya mungkin kelebihan saya mau belajar, meskipun saya tidak bisa tapi saya selalu mau belajar. Terus kalau menurut saya jujur, karena saya jujur tidak bisa berbohong. Terus kemudian saya juga termasuk golongan yang sabar. Oke. Dan beriman. Menurut saya Oke. sabar meskipun emang saya salah. Mau saya dimarahin apapun saya pasti akan sabar soalnya saya salah. Terus yang keempat, Mikir ya, sama. Pasti mikir deh rata-rata. terus yang keempat saya Pendiam. pendiam itu ikut kelebihan. Ayo. Kekurangan menurut saya pendiam itu kekurangan. Ayo keren. Tadi masuk ke mau ikut belajar kan. Ya, tidak pendendam. Oh iya, kelebihan saya tidak mendendam. Ya dibantu kan. Ya itulah
Dari Mbak Nisa yang terakhir Mas, apa? Aku kalau dari segi pekerjaannya mungkin bisa desain juga, itu masuk ke kreatif ya. Yang kedua mau mengembangkan diri sih, kayak misal nih aku nggak tahu sesuatu gitu, terus aku harus mau berani untuk bertanya, jadinya nggak yang diem aja gitu. Terus yang ketiga mungkin bisa adaptasi lebih cepat mungkin loh ya, ini kalau dari saya sendiri ya gitu. Terus yang keempat apa ya? Mikir kan ya? Ya kalau udah keempat itu udah mikir sebenarnya. Mungkin teman-teman mau bantu. Apa ya? Kita sih. Perfeksionis? Salah satu orang yang profesionis enggak? Mungkin iya Bisa. Sebagainya. Oke, berarti kita dari overall ya kan ya pasti paling enggak kita nggak bisa mampu menyebutkan 3 kelebihan diri kita. Padahal di dalam buku ini tuh diharuskan bisa minimal itu 5 kelebihan diri kita. Nah ini buat PR kita lah ya paling enggak. Karena kan salah satu kita untuk bisa naik karir dan sebagainya itu harus tahu jadi diri kita. Oke, yang kedua itu adalah di dalam kelebihan tersebut itu berapa orang yang harusnya sudah tahu terkait ibaratnya ini berikut di bawah tiap aset tulis nama 3 orang yang Anda ketahui sudah mencapai keberhasilan besar tetapi yang tidak mempunyai aset ini sebesar yang Anda punyai. Misal nih kayak gini, tadi ya anggap aja Mbak Cecil bilang Mbak Cecil orangnya gercep dan sebagainya. Nah menurut Mbak Cecil berapa orang yang sudah memiliki yang tidak memiliki kayak Mbak Cecil itu orang ini loh gak gercep sama sekali, berapa orang yang sudah sampai temui kayak gitu. Paham gak sih maksud aku? Paham. Paham ya? Kayak ibarat nih, kayak tadi kan kelebihan kita nih, ya tahu kan kalau misalnya kalau aku sendiri itu aku orangnya perfeksionis. Aku harus sempurna itu di mata aku. Jadi aku melihat misal Mbak Cecil, Mbak Vivi, Mbak Sani, Mbak Nisa ya kan ya. Kalian perfeksionis atau enggak kayak gitu. Nah kalau misalnya aku sudah mengetahui, oh kalian bertiga ternyata tidak perfeksionis, oh berarti sempurna kita. Akunya yang sempurna kayak gitu. Karena mempunyai pertemanan yang saling membantu, istilahnya seperti itu berpikir besarnya. Paham ya konsepnya ya guys ya? Itu aset. Jadi kelebihan itu adalah aset. Jadi berpikir besarnya itu adalah jangan keluar terlebih dahulu, paling enggak tambahin dulu terkait diri kita sendiri. Di situ, oke? Ada tambahan mungkin dari teman-teman, silahkan. Atau mau sharing ketika kalian ada konsep bagaimana berpikir besar. Sarah, oke, berarti konsepnya setuju ya bahwasanya ada orang yang dapat membanggakan dirinya bahwa ia mempunyai kosakata yang besar. Yang besar itu dalam artian yang tadi kayak kalian bisa menyebutkan 5 kelebihannya kalian kayak gitu. Dan harusnya bisa lebih. Oke, mungkin bedah bukunya cukup sampai di sini dan kita akhiri. Bye bye. Bye.